konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Ya, yokoso irasaimase. Selamat datang di channel YouTube saya, Nihongo ga Daisuki. Dengan saya, sebut saja si G. Silakan like, subscribe, and on notification supaya minasang dapat melihat video-video atau konten-konten berikutnya, karena konten-konten ini merupakan konten sambung menyambung ya teman-teman. Kalau minasang hanya menonton satu kali, pastinya itu akan ketinggalan pada konten yang berikutnya. Oke? Jadi maka dari itu mohon like, subscribe, and on notification. Konten pertama, latar belakang dari membuat channel YouTube. Ya, sedih loh guys, karena ini pertama kali membuat konten. Ya, jadi teman-teman, di masa pandemi kayak gini teman-teman, kalau mau lihat di lapangan bahwa setiap pembelajaran itu sangat-sangat ada susahnya teman-teman. Susahnya di kendalanya ya teman-teman, karena proses pembelajaran yang terjadi adalah proses pembelajaran secara virtual. Dan apalagi untuk pembelajaran bahasa asing itu kalau menurut saya itu sangat sulit kalau tidak melakukan secara langsung. Menurut saya untuk pembelajaran bahasa Jepang itu ya benar, ada gampang ada susah, tapi setiap pembelajaran yang ingin kita pelajari dengan niat yang sungguh-sungguh, pasti kita akan gapai. Jadi kalau mau bilang gampang pastinya, mau bilang susah juga pastinya, tapi kita akan berhasil ketika kita ingin mencoba dengan niatnya kita akan menggapai itu ya. Jadi kali ini saya dengan inisiatif sendiri membuat konten ini buat teman-teman atau adik-adik yang ingin belajar bahasa Jepang, yang dimulai dari hurufnya. Kenapa dari huruf? Karena pada pembelajaran bahasa Jepang ini kita akan melatih membaca, karena ini kan setiap kita mengadakan pertemuan pembelajaran, pastinya itu ada huruf-hurufnya. Dan setiap kali kita mengadakan ujian atau ujian yang dilakukan dari pihak sekolah, itu ada namanya bukan tulisan romaji tetapi tulisan hiragana katakana. Ya, sangat sulit kalau kita tidak mengetahui dasarnya teman-teman. Dasarnya dari pembelajaran bahasa Jepang, dan dasarnya itu adalah pengetahuan tentang penulisan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Dan untuk hurufnya teman-teman, huruf ini tidak sembarang ditulis, itu ada namanya kaki kata, aturan dalam membuat tulisan hiragana, kaki kata. Ada tata cara supaya tidak kalau istilah orang Jepang itu kan memang ya sudah dari sononya kan teman-teman, supaya kita tidak salah menulis. Pernah waktu ketemu sama orang Jepang, terus dilakukan pertemuan dan dilakukan praktik pembelajarannya menulis kaligrafi ya teman-teman. Kaligrafi, saya jujur saya itu salah menulis kaki katanya. Terus orang Jepangnya itu
memberitahu bahwa itu salah, seharusnya seperti ini. Jadi teman-teman, ya kita harus mengikuti, kalau mau belajar bahasanya harus mencintai budayanya. Jadi kalau mau bilang kaki kata itu merupakan budaya, itu menurut saya ya teman-teman. Ya lanjut, ini hanya perkenalan, di konten pertama ini hanya perkenalan saja. Lanjut untuk penulisan, sudah itu kaki kata ya kan. Pertama, dalam penulisan huruf itu ada kaki kata, dan di dalam penulisan huruf ini itu kan sudah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hiragana, katakana, dan kanji. Hiragana, katakana, dan kanji ini merupakan 3 huruf yang berbeda ya teman-teman. Huruf sini teman-teman, saya ingin berbagi tips di channel YouTube saya ini. Saya akan berbagi tips tentang cara mudah untuk menghafal. Ini sudah terbukti ya teman-teman, cara mudah untuk menghafal hiragana, katakana, dan kanji dasar teman-teman. Karena kanji itu banyak sekali, tidak sedikit. Iya teman-teman, jadi di konten ini hanya perkenalan singkat saja, dan sampai jumpa di part kedua, di konten part kedua.